Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas topik yang hot, yaitu window dressing. Jadi, window dressing itu apa teman-teman? Window dressing itu adalah periode akhir tahun di mana para perusahaan terbuka itu berusaha memulai laporan keuangannya agar kelihatan bagus sehingga menarik bagi para investor. Kurang seperti itu. Nah, apakah setiap tahun window dressing sama kan naik? Oke, ini yang ditanyakan. Window dressing itu buat saham naik cuan itu mitos atau fakta? Untuk menjawab itu, saya udah siapin ini data yang kita ambil dari Stockbit dari 2010 sampai 2019 dan average di eh, sampai 2019. Nah, kita bisa lihat nih, untuk bulan Desember selalu hijau untuk satu dekade terakhir. Nah, ini berarti memang periode window dressing ini memang secara historis terbukti setiap bulan Desember itu selalu ditutup hijau ya SG. Hijaunya itu variatif ya, dari 0, sekian persen sampai 4, sampai ini ada 6,78%. Luar biasa teman-teman. Jadi strategi untuk membeli saham big caps di periode window dressing, untuk di periode window dressing itu benar posisi teman-teman. Jadi biasanya dilakukan oleh orang adalah kita lihat secara historis, kita bisa lihat biasanya cenderung di bulan September itu IHSG itu kan mengalami koreksi. Kita bisa lihat secara di chart yang saya share ini, di tabel ini. Biasanya kita lihat ini dari minus 2,52 sampai minus 6,34, minus 7,62 dan seterusnya. Biasanya kita mulai koleksi beli saham-saham blue chip di September karena asing biasa mulai akumulasi. Kita harus paham teman-teman, untuk saham-saham blue chip itu bandarnya adalah asing. Jadi ketika asing mulai masuk melakukan akumulasi, maka kita bisa melakukan pembelian untuk kemudian kita hold sampai periode window dressing untuk kita akan take profit. Nah, bagaimana jika kita ketinggalan momen di September? Tunggu teman-teman. Biasanya di November tuh masih dikasih koreksi secara historis. Jadi kalau sampai kita ketinggalan kereta di September, kita tunggu di Oktober, kalau ada koreksi kita bisa masuk, atau biasanya kereta terakhir kita bisa tunggu di November. Sebelum nanti kita masuk untuk kita simpan sampai Desember. Simpan sampai Januari bisa atau enggak? Bisa, karena Januari masih ada Januari effect. Tapi coba kita lihat dulu di bulan September seperti apa. Kita harus paham ya teman-teman. Jadi di periode Oktober ini kita lihat saham-saham perbankan, BBRI, BBCA, kemudian saham-saham blue chip yang lain itu BBTN, kemudian Telkom, ASI, dan seterusnya itu udah mulai diakumulasi oleh asing dengan gila-gilaan. Nah, biasanya kita bisa masuk untuk ikut melakukan pembelian bersama asing, kemudian kita realisasi profit nanti ketika akhir tahun atau Januari, pada saat Januari event. Itulah cara untuk kita melakukan realisasi rencana trading kita untuk periode window dressing. Window dressing ini sangat bermanfaat teman-teman, terutama bagi teman-teman swing trader ya, yaitu kita tinggal buy di September, saham-saham yang kita udah amati udah terkoreksi di support yang kuat, kemudian kita akan sell di Desember atau Januari ketika kena di resist kuat ataupun ada distribusi besar dari asing. Nah, perlu teman-teman pahami, untuk bisa melakukan strategi swing ini kita perlu mengerti konsep analisis teknikal. Jadi kita harus tahu di mana terjadi titik support dan resistance. Jadi di titik support kuatnya itu udah titik kita melakukan pembelian. Contohnya misalnya saham tertentu supportnya di 1000, kemudian breakout lagi resistnya di 1200, resist kuat, kemudian naik lagi di resist berikutnya 1400. Setiap titik itu akan menjadi titik kok apabila naik sampai 1200, naik lagi 1300, ada koreksi jatuh ke 1200, mantul lagi, berarti 1200 yang tadinya menjadi resist yang kuat udah menjadi support yang kuat. Jadi titik-titik itu harus kita perhatiin secara teknikal untuk kita masuk untuk melakukan pembelian. Kapan kita keluarnya? Nah, ini yang menarik. Jadi sebagai seorang swing trader kita bukan hanya harus tahu kapan kita beli, tapi juga kapan kita jual. Jadi ketika saham itu sudah terkena resist yang kuat atau terjadi buangan distribusi besar-besaran dari asing dengan volume yang tinggi, ini saya ngomongin saham blue chip ya, makanya blue chip itu bandarnya itu pasti asing gitu. Maka kita bisa ikut keluar. Itu sebenarnya sesederhana itu untuk kita melakukan realisasi swing trading. Nah, masalahnya apa? Biasanya tangan kita gatal teman-teman. Kalau kita ada cuan 2, 3, 4% atau 5, 6%, biasanya kita gatal dan kita pengen melakukan realisasi take profit. Boleh saya teman-teman, tapi resikonya kalau market sudah mulai bullish seperti ini,
kita akan hilang barang dan kita akan kejar lagi di harga yang lebih tinggi. Jadi lebih disarankan untuk analisa yang benar, kita masuk di support yang benar, kemudian kita buy and hold. Nah, pertanyaannya apakah nanti di periode menuju window dressing ini apakah tidak bisa scalping teman-teman? Nah, teman-teman yang tangannya gatal dan tetap short term trading masih tetap bisa scalping karena pasti tetap akan ada saham-saham gorengan yang akan aktif setiap harinya walaupun mungkin tidak banyak. Karena kita harus paham teman-teman, di bursa itu kita ada rotasi sektor ya teman-teman. Jadi kemarin itu sempat hype saham bank digital, kemudian udah momentumnya hilang, kemudian hype lagi saham-saham batu bara, kemudian momentumnya udah mulai turun. Sekarang kita harus melihat perbankan sudah mulai diakumulasi nama asing, saham-saham yang belum jalan itu sektor apa aja. Ada sektor ayam-ayaman, ada sektor kertas, banyak kita sektor retail juga udah mulai siap-siap untuk lepas landas. Kita mesti lihat teman-teman. Yang pasti teman-teman perlu pelajari konsepnya secara fundamental dan teknikal, tahu kapan harus masuk, jangan sampai nyangkut gitu ya. Jangan sampai masuk swing trading tapi masuk all in di harga pucuk. Jadi kalau kayak gitu akan susah. Kita ketika terjadi koreksi, maka kita hanya bisa hold sampai koreksinya selesai dan harganya naik lagi. Jadi usahakan kita selalu ada cash yang tersisa sehingga ketika terjadi koreksi kita punya kesempatan untuk average up harga ke atas karena market lagi bullish. Demikian juga kalau kita main di saham yang gorengan, kita mesti disiplin untuk selalu melakukan cut loss dan take profit sesuai dengan trading plan kita. Nah, kalau dilihat secara probability sama 1 tahun terakhir, sama 1 dekade terakhir, 100% probabilitas selalu naik IHSG ditutup hijau di Desember. Historis membuktikan seperti itu. Jadi ini adalah fakta yang saya sharingkan, mungkin semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mengambil keputusan, tapi jangan konyol teman-teman, jangan masuk ketika di Desember karena harga sudah naik dan sudah mulai dipucuk, karena orang sudah mau mulai keluar. Kalau kalian baru mulai masuk di akhir Desember, kalian bisa ketinggalan dan akhirnya cuci piring teman-teman. Ingat teman-teman, kalau kita nggak mau uh, cuci piring, maka kita datang ke pestanya lebih awal. Jadi pestanya dimulai di September, kita mulai beli barang, kita bisa keluar di Desember atau Januari. Jangan sampai orang sudah mau keluar di Januari awal, kita baru mulai masuk di saham blue chip, akhirnya kita cuci piring teman-teman. Ini itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong share video ini ke teman-teman ada yang lain supaya saya tetap semangat setiap minggu memberikan edukasi. Saya juga mohon bantuannya untuk subscribe dan juga like video ini untuk menambah semangat saya. Oke, semoga bermanfaat. See you in the next vlog. Thank you.